Hari ini saudara, kalau 2 minggu lalu kalau nggak salah, khotbah saya kan jangan marah. Masih ingat jangan marah? Nah hari ini saya mau khotbah, layakkah engkau marah? Ya siapa tahu kan yang lalu itu merasa saya harus marah. Nah sekarang agak dirinci lagi dikit, layakkah engkau marah? Karena orang sekarang ini saudara gampang sekali marah. Dalam dunia kita sekarang gampang marah. Di televisi kita nonton orang marah-marah, di YouTube orang marah-marah, di Facebook orang marah-marah gitu ya. Kayaknya dunia kita penuh dengan kemarahan ya. Selalu orang mengatakan bahwa saya punya alasan marah. Ya gimana saya nggak marah? Tapi hari ini saudara kita mau belajar, layakkah engkau marah? Kita belajar dari kitab Yunus. Mari kita coba lihat Yunus pasal 4. Di ayat yang keempat, saudara, tetapi firman Tuhan, jadi Tuhan yang berkata ini kepada Yunus, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Saudara, umumnya orang marah karena ada yang salah dalam pandangan dia. Berarti seorang yang marah itu karena merasa dia pada posisi benar atau memiliki kebenaran. Sementara orang lain tidak seperti yang dia pikirkan. Orang lain salah. Makanya dia marah. Umumnya akan begitu. Betul saudara? Karena kita merasa kita punya kebenaran. Di luar kita itu salah. Masa saya mau diam aja? Apalagi kesalahan dia itu kok ditimpakan pada saya lah, inilah akibatnya saya yang dapat ini dan sebagainya. Ini orang memilih marah. Nah saudara, sebelum kita masuk ke Yunus pasal 4 ini kita mau bahas, saya coba membaca buku-buku saudara, ternyata pendekatan kepada kebenaran itu saudara, ada empat prinsip lah yang dimiliki orang. Ada orang, dia merasa kebenaran itu jika dia melihat sebuah fakta. Dan gak perlu diuji dengan pikirannya dia. Melihat sesuatu, dianggap ini benar. Udah, saya setuju ini benar. Dianggap sebuah kebenaran. Tetapi ada orang harus diuji dulu dengan pikiran dia. Sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, yang dia rasakan, dia coba kaji dengan akal pikiran dia. Kalau pikiran dia setuju, baru dianggap inilah kebenaran. Tapi ada juga orang gak peduli fakta-fakta. Yang penting apa yang dipikirkan, dia jadikan itu kebenaran sebagai sebuah standar. Jadi apapun itu, jadi berimajinasi, kamu apakah? Jadi dia membuat kebenaran dalam pikirannya, dan itulah bagi dia sebuah kebenaran. Misalkan, terjadi sebuah diskusi, dia kata, menurut saya, ya kan, saya pikir, ini, orang-orang akhirnya menyimpulkan sebuah kebenaran dalam pikiran dia. Tapi ada kelompok yang keempat, dia baru mengakui sebuah kebenaran kalau dia melihat sebuah pernyataan atau kenyataan, dia kaji dengan pikiran dia dan kemudian dia buat eksperimen, dia uji di lapangan misalnya. Baru dia yakin ini baru kebenaran. Saya nggak tahu saudara ada pada posisi yang mana dalam menyimpulkan kebenaran bagi diri saudara. Nah kalaulah seperti ini berarti kebenaran itu sifatnya sangat subjektif. Dengan demikian, saudara-saudara, sesuatu yang benar bagi saya, belum tentu benar bagi saudara. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang gak sependapat sama saya, dia salah? Apakah orang yang tidak sepemikiran dengan saya, dia salah, saya benar? Kan ini yang sering jadi persoalan saudara. Akhirnya kita katakan dia salah, saya benar. Tapi dia juga berkata begitu. Maka terjadi pertengkaran. Karena dua-dua merasa benar. Saudara-saudara, dalam dunia akademik atau apa semualah, itu orang memisahkan atau membedakan namanya dialog, diskusi, dan debat. Kalau dialog itu misalnya begini, oke, saya mau bicara, kamu dengar saya. Nggak ada debat, nggak ada pertanyaan. Kamu dengar aja dulu.
apa yang ada, yang saya yakini, yang saya pahami. Setelah itu saya akan dengar Anda bicara. Ya sudah, selesai. Jadi kita hanya ingin tahu apa pikiran orang pada sesuatu. Itu namanya dialog. Tapi kalau diskusi, kita coba cari kesesuaian atau menyesuaikan pemikiran supaya punya kesimpulan bersama. Itu diskusi. Tapi kalau debat, kita ingin buktikan saya benar, kamu salah. Bisa dibedakan saudara? Yang terjadi dalam hidup itu apa? Dialog, diskusi atau debat? Debat. Kenapa? Kita merasa kamu salah, saya benar. Makanya terjadi debat. Tapi kalau dialog tidak mencari benar salah, tapi hanya mencoba mengerti. Oh itu, oke. Oh ini, oke. Tapi kalau diskusi, yuk, kamu beda sebenarnya. Tapi gimana kita coba sesuaikan pikiran kita? Untuk mencari kesimpulan. Nah karena itu saudara, kalau kita kembali pada kebenaran, ada 3 pihak yang sebenarnya terlibat. Yang pertama, saya. Saya punya kebenaran. Tetapi jangan lupa, ada juga dia atau orang lain di luar kita. Dia juga punya kebenaran. Betul saudara? Sekali lagi saya katakan begini, kalau orang berbeda pendapat dengan kita, apakah dia salah? Saya ambil satu contoh, kadang-kadang saya makan dengan istri saya di satu tempat misalnya, kadang saya bilang begini, kok asin ya? Istri saya bilang, enggak cocok kok rasanya. Ya sudah, berarti kita beda rasa. Kan nggak perlu berdebat. Mana kayak gini asin? Kadang orang begitu kan, kayak gini asin. Woi, katanya asin ini. Kan enggak kan? Iya, kan enggak asin kan? Kenapa sih itu aja dipersoalkan? Halo? Betul nggak saudara? Harusnya asin. Oh, berarti lidah kita beda. Kamu ternyata nggak suka asin ya. Bagi saya sih gini cocok. Bagi kamu ini ya, oke. Kalau mau sama rasa, pinjam lidah aja. Biar sama rasanya. Betul? Kenapa kita paksakan orang untuk setuju dengan rasa kita? Sama pikiran juga kan begitu. Siapa yang bisa menjamin pikiran dia benar? Karena ketika kita membuat kesimpulan, memberikan pendapat pada suatu kan dipengaruhi oleh pengetahuan kita atas objek. Pengalaman kita atas objek. Kan kita nggak semuanya punya pengalaman yang sama, nggak punya pengetahuan yang sama tentang objek yang sedang kita amati. Yang namanya penyataan tadi. Gimana saudara? Kan di situ persoalan kita. Artinya begini, kalau orang berbeda dengan kita, jangan dulu buru-buru mengatakan kamu salah, saya benar. Tunggu dulu. Setidaknya kita berani mengatakan, oh ternyata kebenaran saya belum mutlak. Karena ternyata ada orang berpikiran yang berbeda dengan saya. Nah saudara-saudara, tapi ada pihak yang berikutnya. Tuhan. Pernah nggak saudara dengar khotbah, tapi tiba-tiba, padahal jelas Alkitab dibahas misalnya, tiba-tiba saudara katakan, kayaknya saya nggak sepaham dengan khotbah hari ini. Nggak sepaham dengan apa kata Pak Pendeta. Tidak sepaham dengan ayat ini. Nah sekarang pertanyaannya, berarti Alkitab salah? Ketika Anda nggak sepaham. Siapa yang salah? Kebenaran siapa yang harus diikuti? Nah, ini yang mau kita coba lihat. Kenapa Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Karena Yunus ini marah-marah kerjanya. Mari kita lihat di dalam Yunus pasal 4. Ayat 1 dan 2, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal
karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus memberikan alasan mengapa dia tidak mau ke Niniwe. Mengapa dia memilih pergi ke Tarsis? Karena apa? Dalam pikiran Yunus, Niniwe yang jahat ini harusnya dibinasakan aja. Bukan diberi kesempatan bertobat. Tapi Yunus tahu, Tuhan kan penuh kasih sayang. Tuhan kan murah hati. Tuhan kan panjang sabar. Nah, di sini perbedaan konsep berpikir Yunus dengan Tuhan. Makanya dia marah ketika disuruh ke Niniwe. Bisa ditangkap, saudara? Perbedaan. Jadi kalau tadi saya, dia, Tuhan. Nah, di sini kelihatan, saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Karena apa? Karena Yunus mau orang bersalah itu dihukum, bukan diampuni. Mari kita coba lihat dalam fakta di hidup kita. Kalau ada orang menyakiti saudara, saudara pengen orang itu dibalas, dihukum, atau diampuni? Loh, ini kan fakta, kebenaran yang saudara miliki. Ayo, saudara mau jadi dihukum. Doa saudara apa? Tuhan berkati dia. Atau Tuhan apa? Gimana saudara? Apa doa saudara? Bagi orang yang menyakiti saudara. Tapi kira-kira Tuhan setuju enggak dengan doa saudara itu? Karena berpikir kita dengan Tuhan berbeda. Kita ingin orang bersalah dihukum. Nah, ini Yunus, model Yunus. Dia marah, kok orang berdosa nggak dihukum Tuhan? Aduh, malah tambah kaya dia. Aduh Tuhan. Kayak terbalik. Padahal saya setiap minggu ke gereja Tuhan. Gimana? Padahal dia, ya katanya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Tapi kok sukses Tuhan? Kayaknya kebenaran terbalik. Nah coba. Kebenaran kita, kebenaran Tuhan. Ini terjadi pada Yunus. Dia tahu engkau panjang sabar, engkau penuh dengan belas kasihan, engkau pasti mengampuni, engkau pasti tidak jadi menimpakan malapetaka. Makanya saya pergi supaya kau hukum dia Tuhan. Tapi saudara tahu yang terjadi bagi saudara yang mungkin agak lupa kisah kitab Yunus. Jadi Tuhan kan dalam pasal 1 kitab Yunus, Tuhan katakan, Yunus pergi ke Niniwe. Ingatkan mereka dosa mereka. Mereka jahat. Kalau mereka nggak mau dengar, sudah kau ingatkan, aku baru hukum mereka. Ya Yunus memilih, nggak perlu diingatkan Tuhan, nggak perlu pakai peringatan. Langsung aja sanksi. Kan gitu. Makanya dia pergi ke Tarsis. Tapi kan dalam Alkitab dicatat, zaman dulu saudara, kalau ada kejadian-kejadian luar biasa, pasti orang berpikir Tuhan lagi marah. Jadi ketika Yunus di tengah laut di satu kapal, tiba-tiba ada angin badai, kapal mereka bertenggelam, bahkan barang-barang udah dibuang ke laut. Tapi anehnya Yunus tidur nyenyak. Inilah orang saudara, benar-benar orang-orang no problem. Akhirnya ditemui, loh ini kok ada yang tidur, kondisi begitu tidur, dibangun nih. Ditanya, kamu siapa? Kamu tahu kan ini ada badai? Akhirnya dia mengaku, iya. Ini hukuman Tuhan bagi saya, bukan kalian. Dicerita, saya disuruh ke Niniwe, tapi saya lari. Saya yang bersalah. Buang aja saya ke laut. Nah coba lihat. Kembali. Yunus lebih memilih mati daripada orang Niniwe diampuni. Lihat ini. Jadi ada manusia begini saudara. Ada. Itu Yunus. Dibuang ke laut. Tapi atas penentuan Tuhan, Tuhan bermurah hati. Yunus itu nginap di perut ikan. Check in di perut ikan. 3 hari 3 malam. Loh itu fakta kan? Dalam Alkitab dicatat. Gak usah coba-coba saudara. Hanya Yunus yang bisa begitu. Kalau saudara baca di Yunus pasal 2, pasal 3, di sana Yunus bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku salah.
Akhirnya Tuhan buat itu ikan geli-geli dan muntah di darat. Yunus keluar, pergi ke Niniwe. Dan sampaikan firman Allah dan orang bertobat. Nah, ini buat Yunus marah. Nah, akhirnya kita lihat saudara, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Kadang saudara, orang pemarah ini, kalau maunya nggak diikuti minta mati saudara. Udahlah mati aja laku, mati aja laku. Nah gitu kan. Halo? Kan ada yang gitu kan? Mana baygon, mana baygon? Oh, iya kan, ada yang gitu kan? Ada. Orang pemarah begitu itu. Langsung mati aja laku, mati aja laku, mati aja laku. Lebih aku mati. Kalau nggak begini nggak mau aku mati aja lah. Nah coba. Ada yang begitu kan? Ada. Kalau nggak cocok dengan pikiran dia cuma kasih dua pilihan. Kamu ikut saya atau aku mati. Jadi saudara ini kan kasih dalam pilihannya sulit. Kalau di rumah kita ada yang begitu saudara, repot kita. Repot kita. Gimana saudara katakan mati aja kau gitu. Gimana saudara kalau ngancam begitu? Lebih aku mati, lebih aku mati, lebih aku mati. Ya sekali sih kita tahu, kalau berkali-kali kita katakan kok mati-mati. Gimana saudara? Tapi ini Yunus. Tuhan cuma katakan, layakkah engkau marah? Nah, lihat di ayat 5. Yunus akhirnya setelah peristiwa itu satu case ya. Kemudian Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Orang marah, kesal hatinya. Menarik, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Beginilah baru hidup kan gitu kan. Ini baru mantap, baru paten kata orang Medan. Ini baru paten, ya kan? Lagi kepanasan tiba-tiba tumbuh pohon dalam satu malam. Wah, makasih Tuhan, makasih ya gini lah. Kenapa? Dia pikir, kan setelah aku ancam lebih aku mati akan dikasih pohon aku. Nah kira-kira gitu lah ini. Ya, kan lihat ini. Kalau aku bilang gitu, mana tumbuh pohon ini? Oke, cerita belum selesai saudara. Lihat, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Saya agak bingung, satu ulat semalaman bisa menghabiskan satu pohon. Ya, tapi udahlah, ini kata Alkitab. Yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Nah, apa yang terjadi? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Mati lagi kan katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah ini kelakuan. Jadi orang kalau balik bilang begini, bagusnya diapain? Kalau bolak-balik, lebih aku mati pada hidup, lebih aku mati. Kalau ada yang begitu, langsung bilang, Yunus kau. Ya, setuju? Jadi kalau di rumah saudara yang begitu, Yunus kau. Kenapa Yunus? Baca kitab Yunus bilang. Lebih aku mati daripada hidup. Saudara lihat. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Kedua kali lagi. Karena pohon jarak itu jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Saya nggak bisa bayangin sampai mati. Marah sampai mati. Inilah korban yang mau si saudara, ngomongnya nggak terkendali. Marah itu capek loh. Sedangkan sejam aja kita marah capek sekali. Apalagi sampai mati saudara. Lah orang emosi saudara.
sampai mati. Yunus. Selanya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Jadi kalau kita kembali pada yang tadi, pendekatan pada kebenaran, Tuhan, saya coba paham ini. Jadi ada satu fakta, kenyataan, kemudian berbeda dengan pemikiran Yunus, maka Tuhan buktikan dengan sebuah percobaan. Bisa ditangkap saudara? Tuhan sengaja tumbuhkan pohon jarak, dalam satu malam dia tumbuh langsung besar, dalam satu malam dia habis. Nah, Tuhan ingin katakan pada Yunus, apa pendapat tentang pohon aren? Dia marah. Kenapa? Kenapa udah kau berikan, kau ambil lagi? Waktu pohon itu tumbuhkan, dia senang. Dia happy, dia suka cita. Tapi ketika ambil, dia marah lagi. Nah, dari situlah baru Tuhan menyampaikan sebuah kebenaran dalam pikiran Tuhan. Tuhan katakan begini dalam ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Ini kota besar loh nih. Zaman dulu. Saya orang Tebing, saudara. Sekarang penduduk Tebing itu saya lihat itu sekitar 160 ribuan. Berarti dia hampir sebesar Niniwe. 120 ribu. Zaman dulu loh. Bayangkan. Yunus ingin 120 ribu orang dibinasakan. Makanya Tuhan bandingkan, kalau satu pohon aja yang kau keberatan dibinasakan, masa kau ingin 120 ribu orang itu dibinasakan sama Tuhan? Ini yang Tuhan kasih pelajaran pada Yunus. Yang semuanya, pahami sudah, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dan dengan ternaknya yang begitu banyak. Tidak tahu membedakan. Buktinya saudara, kenapa enggak tahu? Begitu Yunus berkhotbah keliling kota, bertobat massal. Bertobat massal, betul. Hampir sama ini ketika Yesus di kayu salib, saudara. Yang menyalibkan Yesus masih di bawah. Tapi Yesus doanya apa? Bapa ampuni mereka, karena mereka enggak tahu apa yang mereka buat. Saudara, cenderung kita marah pada seseorang, karena kita tambah dengan kata, memang kau sengaja ingin merusak aku. Betul enggak? Kita anggap dia sengaja ingin mencelakai kita. Jadi kita juga yang buat kesimpulan, yang tadi kebenaran. Dengan kebenaran yang kita simpulkan, kita jadikan kebenaran kita untuk menghukum orang. Bukankah itu yang sering terjadi, saudara? Dan orang juga begitu pada kita. Dia simpulkan sebuah kebenaran pada dan dia mulai posisikan pada posisi salah sehingga dia merasa berhak menghukum kita. Akhirnya terjadilah marah. Tapi Tuhan hanya katakan pada Yunus, layakkah engkau marah? Artinya begini, saudara. Marah itu kan capek, sesak. Daripada saudara mengembangkan pikiran marah, lebih baik ubah pertanyaannya. Layak enggak aku marah? Layak enggak aku marah? Kalau marah itu capek, kalau marah itu sakit, apalagi yang dimarahin, lebih sakit, saudara. Layak enggak aku marah? Kadang-kadang saudara sebenarnya sesuatu yang nggak perlu kita respon, tapi karena kita respon masalah tambah besar. Makanya perlu saudara bertanya. Seperti Tuhan bertanya pada Yunus, layak nggak engkau marah? Layak nggak engkau marah? Mari saudara, kita nikmati hidup ini. Bukan dengan marah-marah. Tapi dengan damai, dengan sukacita. Seperti tadi misalnya, hanya karena beda rasa aja, kurang asin, terlalu asin, berantem. Melibatkan banyak orang lagi, buat survei lagi.
Oke saudara-saudara, jadi udahlah. Tinggal kita aja memformat ulang cara berpikir kita. Amin saudara. Sekali lagi, sebelum marah bertanyalah, layakkah aku marah? Tuhan Yesus memberkati.